Nggak masuk akal rasanya ya. Kok bisa ada SMA, tamat SMA lagi kan? Jadi dia ingin mengesankan bahwa UTS Insert Sydney itu mungkin S2-nya. Rasanya it doesn't make sense, nggak masuk akal tiba-tiba ada 2 ijazah SMA atau setara SMA for what? Ya, tiba-tiba sekolah secondary school di Singapura setingkat SMP, wah aneh bin ajaib. Orang udah tamat SMP kok SMP meneh. Jadi agak kacau nih record pendidikannya ya. Kita lihat hal yang menarik ini ya, soal Fufu Fafa. Ternyata Fufu Fafa tidak jelas ijazah SMA-nya dan berapa kali dia sekolah SMA ya, ada 4 SMA, entah ada tidak ijazah SMA-nya, dan apakah sekolah-sekolah tersebut bisa dikatakan sekolah SMA. Ya, misalnya sekolah persiapan ke universitas, apakah itu SMA atau tidak. Jadi menarik ini ya untuk kita permasalahkan Fufu Fafa ya. Hidup berat, dunia berat, rasa cemas, hidup gelap, dunia berat, Fufu Fafa. Makzulin aja. Ya saudara sekalian, itu berita menarik ya. Ternyata Fufu Fafa tak jelas ijazah SMA-nya ya. Ini isu yang berkali-kali berkali-kali dipersoalkan ya. Coba kita lihat ya. Data pendidikan saat maju Pilpres dan Pilkot berbeda. Publik tuntut Gibran perlihatkan ijazah SMA. Punya enggak? Kayak bapaknya juga ya. Punya enggak ijazah SMA ya? Kok bisa kita mengalami 2 tragedi seperti ini? Ya, coba kita. Enak sekali ini kopi puntang ini ya. Kopi puntang Arabica ya. Oke. Data pendidikan saat maju tidak jelas ya. Jadi saudara sekalian, Fufu Fafa ini lama-lama diinikan juga nih. kena dolar kuning juga nih kan. Oke. Riwayat pendidikan Gibran Rakabuming menjadi sorotan dan perbincangan hangat di media sosial. Dirinya dituding memiliki 2 data berbeda ketika maju sebagai calon wakil presiden Indonesia dan calon wali kota Solo. Cuitan mengenai data pendidikan Gibran Rakabuming ini diunggah ke laman X oleh akun @zai34562 dan menjadi viral dalam waktu singkat. Cuitan ini menuai berbagai reaksi dari netizen di media sosial tersebut. Oke, kita minum dulu sambil ngopi ya. Lumayan ya. Terima kasih rekan Marwan Batubara yang sudah memberikan kopi puntang ini ya. Akun ini menyebut jika Gibran Rakabuming diduga menjalani pendidikan di 4 SMA berbeda, yaitu SMA Santo Yosef di Solo, SMA Kristen di Solo, SMA Orchid Park Secondary School di Singapura, dan SMA UTS Insert yang berada di Australia. Data yang ia ajukan sebelum maju ke Pilpres dan Pilkot ini rupanya berbeda. Ketika maju sebagai calon wakil presiden Indonesia,
Dirinya mengaku merupakan lulusan Orchard Park Secondary School di Singapura dan UTS Insert yang berada di Sydney, Australia. Bayangkan. Gak masuk akal rasanya ya. Kok bisa ada SMA, taman SMA lagi kan? Jadi dia ingin mengesankan bahwa UTS Insert Sydney itu mungkin S2-nya. Rasanya it doesn't make sense, nggak masuk akal tiba-tiba ada 2 ijazah SMA atau setara SMA, for what? Ya. Di sisi lain ketika maju sebagai calon wali kota Solo, Gibran Rakabuming mengaku hanya menjalani pendidikan SMA di UTS Insert di Sydney, Australia pada tahun 2004 hingga 2007, 3 tahun di sini ya. Bayangkan. Perbedaan data ini membuat netizen penasaran mengenai ijazah SMA Gibran. Luar biasa ini. Gibran menjalani SMA 4 kali. Ini ada X-nya ya, akun X-nya. SMA Santo Yosef Solo, SMA Kristen Solo, SMA Orchard Park Secondary Schools Singapura, SMA UTS Insert Australia. Mana ijazah SMA Gibran? Punya gak? Ya, kira-kira berani nggak ini ya? Kalau nggak berani ya susah ya. Jadi anggota DPR itu harus peka terhadap ini ya. Ijazah Jokowi tidak pernah diklarifikasi. Ini ijazah Gibran juga ya. Dia masuk kuliah di MDS Singapura pada 2007 dan lulus 2010. Sebelum kuliah dia menempuh sekolah menengah atas SMA di UTS Insert Sydney, Australia dari 2004 hingga 2007 ya. Jadi di MDS itu juga nggak jelas juga ini institusinya ya. Saat calon wali kota, ini saat calon wali kota ya. Saat calon presiden, SMA, jadi cuma SMA doang ya. Jadi SMA Orchard Park Secondary School Singapore 2002-2004, kemudian SMA lagi UTS Insert Sydney 2004-2007, kemudian MDIS Singapura 2007-2010, nggak jelas ya MDIS itu. Apa gelarnya, apakah itu sekolah benar atau enggak ya. Begitu ya sobat daerah sekalian. Jadi ngapain SMA 2 kali ini. Oke. Kita lihat saja nanti ya. Kita lihat saja nanti. Jadi saudara sekalian, saya mau bersantai-santai ya, sambil ngopi, sambil membaca, dan hopefully you are okay with me ya. Oke, coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Memang agak aneh kalau orang kemudian menjalankan SMA sampai 4 kali, itu bingung kita ya. Karena biasanya ya kalau dia misalnya kelas 2 ya kelas 2 ngulangnya, masa ngulangnya dari kelas 1 lagi ya. Jadi Santo Yosef sama SMA Kristen tuh ngapain? Nah itulah, karena itu harus need to be clarified ya, need clarifications. Pertama, kelihatan hebat karena bantuan teman-teman Bapak E. Waduh, partainya harus tahu itu. Mau dibahas sampai kita mati pun percuma bang, gak akan diproses. Selama mereka masih berkuasa akan jadi omon-omon saja seperti kemarin guru-guru kena prank. Iyalah, jangan kita putus asa. Tujuan kita membahasnya ya, itu memberikan pengetahuan publik soal apakah ditindaklanjuti oleh DPR atau tidak. It is not our business ya. Kita rakyat biasa ya. Fa makzulin aja gitu ya. Apa tanggapan Refli Harun tentang arogansi Rano Karno yang bilang kemenangan bukan efek Anies dan kalaupun ngefek maksimal hanya 5%. Padahal survei mereka bulan September hanya mentok di 36,50%. Nanti kita tanya Rano Karno ya. Apakah saudara
setuju kalau saya undang Rano Karno di podcast, saya kira tidak ada masalah lagi kan. Walaupun kita gercos, tapi saya juga pengen tuh tanya yang bersangkutan ya. Keren, cadas, salam sehat buat Bung Refli Harun sekeluarga. Reflinya pakai Y ya. Waduh, record tuh Fufafa 4 kali SMA, wah ya. Karena bapaknya berhasil maka jalan itu jadi peluang. KPU ngapain saja, makanya pada ngajuin pemakzulan. Berangkat. Sekolah Menengah Kutub Utara gubrak. Bang Refli Harun bahas Menlu Sugiono yang viral diolok-olok netizen karena pidato bahasa Inggris dia yang minim vocab, salah grammar, medok Jawa dan salah pronounce. Kalau orang biasa sih nggak apa-apa ya, bahasa Inggrisnya nggak baik. Tapi kalau menteri luar negeri ya sedapatnya jangan ya. I don't speak English very well ya. Ya, Sugiono is much better than my English. Tetapi memang karena kita orang biasa, maka kita tidak ada masalah. I'm an ordinary people ya. Dia sekolah Singapura pakai bahasa apa? Nggak mungkin sekolah di Singapura pakai bahasa Indo dan bahasa Inggris dia pun ancur-ancuran mirip seperti Mulyono. Kemudian opo meneh ya. Minta topinya. Wah, saya aja dikasih. Minta kepada sahabat saya di New York sana ya. Makasih Lia ya. Itu dipotong ya apa yang diucap Rano Karno. Kalau mau fullnya dibocor halus gitu ya. Kemudian mungkinkah doi narkoboy? I don't know exactly ya. Sama dengan bapaknya ijazahnya nggak jelas. Bung RH, secondary school di Singapura setingkat SMP di Indonesia. Nah, ini tambah lagi kacau, tambah lagi runyam ya. Kalau dia pernah SMA di Indonesia, Santo Yosef dan SMA Kristen di Solo sana, tiba-tiba sekolah secondary school di Singapura setingkat SMP, aneh bin ajaib. Orang udah tamat SMP kok SMP meneh. Jadi agak kacau nih record pendidikannya ya. Kemudian gimana ya penegakan hukum ini adil? Ya berdoa saja ya. Kalau tidak mau berjuang berdoa saja. Ya. Kapan Gibran dimakzulkan nih Pak RH, lama amat sikap DPR? Mana saya tahu ya. My job is just to inform you ya kan that Gibran has problem with his high school certificate ya kan. Tetapi apakah kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemakzulan atau tidak, like I said many times, it is not my business ya, it is DPR business ya. Sebenarnya urusan kita juga sih, tetapi maksud saya kita harus tahu garis demarkasi kita ya. Kemudian harus diusut ijazahnya ya. Kalau memang gak ada ijazah SMA-nya harus dilengserkan jadi wapres. Masih banyak anak bangsa yang pintar dan berintelektual dari S1 sampai S3. Wapres rasa lurah, lulusan SMP bisa diukur kualitas skillnya miris. Udah pecat aja jadi wakil presiden dari awal, udah masalah dia itu. We walk the talk, not only talk the talk. Apa maksudnya ini Ki? Ya saudara sekalian, itu saja ya.